ila akhiratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila malik bi hadzal kitab wa naqussu khususan Syekh Abdul Rahman Wahid al-Masali wa ila al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil oleh nggak ada oleh ini mesin sibuk oleh kampung ziarah bukan ke Bujur Pak Jombang apa ya? ke Jombang Oh ke Jombang. ziarah Saya malah nggak kesana-sana saya. Padahal udah deket di Senen itu saya ke Jogja kesana lagi nanti capek pulangnya sih nggak kuat. kali tinggal duduk doang. Duduk sih duduk perkengkeng tahu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya dipanggil untuk baca doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Terus innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita berbicara tentang Allah menjadikan bulan itu ada 12. Di antara 12 bulan itu 4 bulan untuk kalau dalam keadaan perang dianjurkan untuk gencatan senjata. Ini di hukum internasional saya nggak nemui gitu kan. Di negara-negara Islam prakteknya nggak ada. Mungkin ada sebentar biasanya bulan puasa atau hanya lebaran saja, habis itu perang lagi. Padahal sama-sama syahadatnya gitu kan. Sekarang Damaskus diserang rudal Israel pada diem semua. Udah itu. Anginnya diprotes karena ke Masjidil Aqsa. Ini nggak tahu apa maksudnya ke Masjidil Aqsa, apa yang diprotes. RI Indonesia juga mengikut protes. Atau mungkin mau okupasi gitu. Ya habis orang Palestina, orang Arabnya nggak ke. Padahal ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi astaqaltum ilal ard araditu bil hayatid dunya minal akhirah. Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Sampai dari Israel. Wahai orang-orang yang beriman, khususnya orang-orang yang beriman. Coba apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Nah, ini kan perang, sama saja itu. Kesini males, sama saja. Wahai para santri Abangun, kalau kamu dianjurkan malam Senin atau malam Selasa atau malam Jumat untuk hadir ini, apakah kamu akan bermalas-malasan? Ya tanya sendirilah gitu kan. Asaqaltum gitu kan, sakila berat gitu kan. Araditu bil hayatid dunya. Kayaknya kok begitu, kok masih ente itu kalian tuh masih senang kehidupan dunia.
Orang seminggu cuma berapa jam aja kita menyisihkan, kok repot berat gitu kan. Padahal cuma sini cuma duduk ngaji dengarkan. Kok mama tahu hayat di dunia fil akhirah, kalau sedikit sebetulnya orang hanya memikirkan dunia aja sebetulnya. Orang memikirkan akhirat itu sedikit. Buktinya cuma berapa gitu. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Berat karena meninggalkan kerjaan untuk datang ke sini, berat karena meninggalkan ini, meninggalkan itu dan lain sebagainya. Asal itu. Di sini Allah tidak akan mengazabnya nanti. Ayat selanjutnya, infiru khifafan. Kalau begitu kamu malas-malasan itu ya udah infiru khifafan. Jalan ke sini tuh tenang-tenang aja, aturan yang ngebut ke sini muter ke Pulau Gadung dulu, ke Pulau Gadung balik lagi ke Senen. Boleh Mbak Yai? Boleh. Tapi termasuk kita di infiru leha-leha itu silakan. Wasakalan buru cepet datang gitu. Wajah hidup yang walikum. Oke lah kalau nggak mau datang ke sini, ngirim kayak duren gitu ke sini gitu kan. Ayam bekakak kayak di sini gitu kan. Udah nggak ngirim, nggak ngaji lagi. Kok yang nggak ada disebutin ya? Komen lagi. Lama-lama tak absen gitu. Itu saya lihat pengajian di kelompok kuliner. Jadi Haji Madali di Cilandak itu komplek yang depannya itu disewakan 24 jam itu kulinernya. Di Cilandak kalau nggak salah di belakang itu barat daripada Ragunan. Ada di situ jalan KKO, jalan Marinir itu di situ punyanya Haji Madali. Namanya ada Masjid Nurul Madinah apa begitu. Orang kuliner itu dia 2 kali, ada yang pagi sampai siang, kemudian siang sampai malam. Nah ngajinya itu yang pagi, itu ngajinya malam. Kalau yang malam, kelompok malam ngajinya pagi. Ada 2 pengajian kalau hari Minggu itu. Hebat. Kalau nggak datang sebut warungnya malah gitu kan. Rawon Kudus misalkan gitu kan. Dan rawon yang Kudus kebo ya, sapi ya. Soto Kudus gitu kan. Punyanya Haji ini nggak ngaji. Nasi jamblang disebutin hebat itu jamaahnya mak-mak semua gitu kan. Ya bagaimana caranya tadi itu infil riba wa wasikolan. Di sini juga saya sebutin. Cuma pulang dari sini saya diancam. Masuk ke cegat depan gua. Bi amwalikum atau wa anfusikum atau amwal dan anfus yang kamu datang ke sini ya kan itu jihad, sama saja jihad itu nggak berbawa pedang. Datang ke sini lihat itu lihat tuh pengen bacok nur aja udah jihad itu. Dzalikum khairul lakum. Tapi sayangnya itu tak lamun kita nggak tahu gitu tuh rahasia Tuhan. Nanti berasanya kalau sudah nggak kuat jalan, hati berdebar-debar pengen datang kepada majelis taklim, tapi kaki sudah tegok 2 gitu kan.
Saya nggak tahu, udah 70 tuh dikiranya awet tua, awet muda. Kamu kok masih hidup ya 70, gitu digituin malahan saya. Yang lainnya memang udah pada stroke gitu kan. Kok masih tenang-tenang aja makan sate 10 bet, durian 1 bet gitu kan. Asal jangan asinan aja sih, itu kalaunya sama sambal. Lumayan pelan gitu. Makanya makanan pokoknya adalah pop mie. Itu saya lagi cari itu yang bukan pop mie. Mie open, kan mie apa itu, ada yang baru yang lurus-lurus katanya itu. Mie rame. Bukan mie rame, bukan. Ada mie open. Yang terbitan dari Mayora. Mie lurus. Ini satu lagi dari Mayora gitu. Mie lurus. Ya mie lurus gitu. Ada 3 macam itu saya cari. Di Swalayan belum ada itu, di gerai-gerai yang begitu tuh nggak ada, nggak tahu di pasar pun adanya, saya nggak ketemu tuh. Gitu. Infiru khifaban wasikol. Laukana aradun qoriban wasabaran qasidan lattaba'uka walakin ba'dat alaihim suqqah. Apa artinya lanjutkan? Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang yang berdusta. Itu biasa. Kalau deket sih gue ngaji terus nih, gitu kan. Jauh, Soko Tunggal tuh jauh. Bainas sama wasumur, antaranya langit dengan sumur. Ada aja kan alasannya. Walakin ba'udat alaihim suqqah. Terus wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kalau orang yang begitu kan hanya ada bohong, alasan aja sebetulnya mampu. Ya tidak tiap malam Jumat, ya mungkin satu Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon itu 3 bulan ya. 3 bulan sekali apa yang Kliwon itu? 35 Eh? 35 hari. 35 hari itu. Berarti sering keserakian itu. Selapan orang dia bilang, 8 hari. Iya. Di Seragen itu kalau ke sana kan malam Jumat Kliwon. Saya kan dulu pernah jadi ketua pengurus para penziarah Seragen. Diangkat. Pangeran Samudro. Iya, sampai jadi adipati gitu kan. Umur sekarang datang udah bagus sekali itu Seragen. Bersih tapi masih ada kresek-kreseknya. Ya. Kebetulan bupatinya kan perempuan. Itu keluaran dulunya sekolahnya SMA Al Azhar Kemang. Anaknya Pak Untung. Maka afallahu anka lana ajnatan hatta yatabayyana lakum wa ta'lamul kadhibin. Lanjut. Apa Allah? Allah memaafkanmu, Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang, sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? Nabi Muhammad aja terkecoh ketika itu waktu perang itu. Ada yang pura-pura biasa kan, ada yang benar-benar, ada yang kebablasan kebenarannya gitu kan. Sampai ada orang itu setiap perang dia selalu pengen ikut. Saya di depan, saya di depan. Kata Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu. Ibumu tuh sedang sakit, nggak usah berangkat. Itu maksudnya. Bukan berarti, nah
buat orang tersebut daripada jihad lebih baik urusin ibu. Kalau dinisbatnya ke atas al-jannatu tahta aqdamil umat, ya repot. Tapi orang mengertinya kan al-jannatu tahta semuanya ada repot. Giliran kaki ibunya ngincetai kebo ribut. Apanya yang dicium gitu kan? Kakinya ibunya kena tai kebo itu kan. Ada itu pertanyaan orang mualaf. Bagaimana kalau ibu saya itu kena tai kebo? Ya barulah kamu ngaco aja. Ya mau dia sujud sungkem ya jangan lah. Katanya di bawahnya ada surga. Terus surganya ngumpet di bawah tai kebo, katanya enggak. Artinya gitu kan, susah sekali untuk mendapatkan ridho kecuali ridho daripada ibu. Dan Nabi juga tidak semuanya akan mengatakan begitu, lihat orangnya. Kayak potongan-potongan saya kan nggak seneng wirid doa, nggak lama-lama nggak bakalan sama kiai-kiai dapat doa yang hebat tuh. Dari dulu gitu. Datang ke kiai yang hebat gitu kan, kiai pengen bisa ngilang gitu kan, nggak balik lagi. Jawabannya begitu, sampean kan orang Cirebon, saya aja belajar begitu di Cirebon, dan ke Cirebon ke sana. Ada lagi di Tebireng itu Kiai Idris Kamal itu orang Cirebon, yang ditanyakan kiai setempat, saya belajar sama Pak Idris katanya, sampean aja ke sana. Datanglah saya ke sana gitu kan. Cilik macam-macam doa udah baca surah di wasilah amri yang urut aja gitu aja macam-macam doa tuh Allahul kafi wa qasatul kafi kafani al kafi ni'mal kafi, cukup semua, beli bibir cukup, beli dua ini cukup semua. Tapi setelah itu diprotes sama Gus, kenapa kamu doanya begitu, nggak minta kaya? Kaya dong. Nah ini asalnya begini, ini kan turunnya sampai yang mengatakan begitu. Allahul kafi wa qasatul kafi. Ya udah sama saja saya doa saya kan Rabbana bil halal. So, Rabbana atina ka Rabbana aplana miladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Orang mati doanya itu, orang melahirkan itu. Jengkel gitu kan, Pak kenapa doanya itu lurus? Saya yang hafal semua itu. Cocok. Lagi kes itu aliran Robbana Atina fid dunya hasanah wa hasanah. Biar cepet. Mas, nyari apa Mas? La yasta'dzinuka alladziina yu'minun. Sehingga kata Nabi Muhammad tahu mana yang niatnya benar, enggak benar. Itu kan Nabi, mungkin kita juga tahu kan gelagatnya kan. Kayak sekarang lagi dibicarakan mana yang bohong, mana yang tidak bohong gitu. Kasus Sambo itu kan gitu. Muter. Saya ditanyakan kenapa kasus Sambo melawan? Orangnya satu yang dibunuh, yang bunuh banyak pun dia nggak selesai sih. Itu satu lawan satu. Nah itu yang dikatakan penegakan hukum itu kalau sampean sabar, ya sulitnya kayak begitu. Karena apa? Supaya tidak salah hakim itu menentukan ketentuannya. Untung masih ada hakim zaman Soeharto ngilangin deh. Rewel-rewel tinggal sepatunya aja gitu. Udah dibuang ke kulit sana buat umpan buaya. Kentut itu ente gambarnya yang biasa di belakang ntar kamu kentutin sini, besoknya udah masuk Guntur. Dari Guntur dipindahin ke Cimanggis. Dari Cimanggis ya wallahu a'lam bishawab kemana? Itu kan. Ya kamu dikasih pengadilan begitu ruwetnya ribut. Makanya gitu. Yang jadi hakim juga besar jelas. Orang kan urusan kalau sudah polisi sekarang udah mulai ngerti bahwa kalau ada kasus, tapi semuanya kan menyalahkan polisi, tidak kan ada proses dari polisi perlu ke jaksa, dari jaksa baru kan baru tahu sekarang orang baru melek
Pikiran kalau putus polisi udah selesai aja. Ya kalau nolong ayam sih iya, nolongnya cuma ayam gitu kan, udah kelihatan. Ya ini namanya diperkosa, dia ini nggak tahu. Dan duit. Padahal kalau pakai hukum Islam repotnya setengah mati. Makanya saya ditanyakan lagi-lagi LGBT saya tolak itu tadi mempermasalahkan LGBT. Karena sangat berat tuduhannya kepada orang dituduh zina dalam Islam, maka akan terjadi kontak balik lagi kepada kita. Ron, kamu gini ya? Ya. Gini Apa itu begini? Ya gini. Jempol kecepit. Ya. Oke. Kan begini itu harus disaksikan orang 4 tahu antara sama gitu kan. Berarti harus diinjil. Ini si baru itu aja sudah dituduh zina. Berat zina itu tuduhannya. Berat. Orang nuduh kafir aja kita menjadi kafir. Orang nuduh murtad. Saya pernah ngomong, yang kemarin di Atin itu adalah PKI. Marah. Naudzubillah, ada orang Al-Azhar kau mengeluarkan yang di sana adalah PKI. Dan mereka mengatakan kita kafir. Antek Yahudi itu nggak ribut. Iya kan? Nggak ribut. Baru saya ngomong PKI aja udah ribut. Apa kalau sudah komunis terus itu nggak dapat surga? Katanya Pak Haji semua. Siapa sih Aidit itu? Al-Aidit itu siapa? Al-Aidit cuma kalau Jawa Timur aja jadinya tak, dal itu jadi tak Aidit. Habib Aidit. Zaman juga. Muso itu siapa? Haji Musa. Musuh. Haji namanya Kiai. Itu mah aliran politiknya. Ustaz Musuh. Bukan dia politik itu aja dia Mas Andi. Dia politiknya beralirannya sama. Orang kalau ada sama saja sekarang ribut perpu nggak pernah baca perpunya. Ribut dulu. Ubruk gitu kan perpu yang sekarang udah itu harus lengserkan itu Jokowi luar dari belum dibaca, ombudsman belum dibaca udah rebut kayak apa gitu kan. Dulu kemana aja tong gitu kan, sudah ditawarkan begini udah jadi ribut. Ini memang dijadikan manusia untuk ribut. Untung lolos. Kemarin dipasang di Cirebon kota di masjid Takwa protes asain politik masjid dijadikan amal politik, protes langsung dicopot. Yaitu golongan banser yang suruh nyopot. Apa Allah angka ida lima tengah bayi langsung sudah bantu kati. Saya saat ini kan dalam aja di bawah itu. Wallahu alim. Kalau Anda sudah nggak ngerti mana ini yang benar mana yang enggak, pasakan yang atas. Apa saya tahu artinya dakun? Nggak tahu. Orangnya di sini dakun, tapi tainya di mana-mana. Coba itu kan. Ventilasannya aku Banyak. Anjing di mana-mana. Nah iya kencing di mana-mana ya itu kan. Ada yang kencingnya jingke gitu kan, kayak yang itu. berdiri. Ya kan wallahu alimu bil muttaqin, sudah serahkan saja ke atas. Innama yasta'dinu kalatina billahi wal akhir wa tabat qulubul qawmi rabbim yataraddadun. Orang terus langsung innama yasta'dinu ka Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. kan pura-pura kan anu bah lo anu kok gitu kan.
Saya kalau ngomongin Nabi repotnya Abah aja lah yang dianggap geli, tapi Abah bukan Abi gitu. Saya ada acara jadi nggak kuat ini boyok saya ngangkat semen gitu lah kira-kira kan alasannya kan begitu gitu kan. Ya saat itu kalau la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Terus kata abahnya ya sudahlah izinkan itu. Saya pahamin kok balungmu balung tuwe gitu kan. Paling ngecop semua. Wah, apa terus Allah langsung mengutuk dia? Tidak, terserah. Wartabat qulubuhum, mereka ragu. Mau membela saka tunggal ragu. Duit nggak gablek, tenaga mboten. Mangan di sini sepiring jajalan aja, tapi dia sebetulnya wartabat qulubuhum, sebetulnya nggak enak gitu. Gitu kan. Gak lama gitu, kayaknya sudah 4 kali tak datang lagi ngaco lagi pertanyaan antar pertanyaan dengan nyoal gitu. Nanti ada lagi gitu. Tanya apa nyoal gitu. Ini sobirin gitu. Yang nanya ngaco juga ada. Lau aradul khuruja la'addu lahu 'iddatan. Lanjut 46. Walau aradul khuruju la'addahu uddatan walakin karihallahum bi'ashahum fasabbatuhum wa qila qa'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan walau qa'uqina lakum bayunakum fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bidzalimin. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Iya kan begitu kan. Yang tadi yang nggak mau kesini teriak, lempar, lempot gitu kan. Nah udah di rumah aja gitu, nongkrong gitu kan. Begitu di rumah aja sih kan langsung main ceki gitu kan. Main ceki, main koprok. Itu saya kemarin lewat Rawamangun di Arion itu di pojok Pak Bajai. Dia pinter, itunya dadunya ditaruh di tempat kembang itu, kotok kebrah. Saya begini, ya. Woi, karena lagi kucelak ya, duh, kaget. Ya Pak Haji lagi kucelak. Kok tahu Pak kucelak? Ya saya dulu sering kucelak, saya bilang gitu kan. Sampean kok di sini biasanya di kebon. Kalau dulu kan orang-orang kucelak itu di kebon, atau main apa? Siter itu. Gitu kan. Kerek-kerek. Nah ya udahlah bangsa begitu. Kerek-kerek. Lo kata pirang-pirang sewan yang paling medu tabaji gitu kan. Mau nggak semales bukan umuran mertua dan gitu. Di depan Arion ada orang main oprok gitu. Kan itu biasanya tukang baca itu kalau nggak tegang Cirebon dan main biasanya bermain aku Cirebon gitu. Itu cerita itu ya memang duduk nongkrong tahu lah gitu. Artinya tidak memanfaatkan badannya untuk berkubur dengan orang di sini.
Saya yakin wirid yang tadi itu kalau di rumah males dibaca. Baca apa tadi itu terlatih pada tambahan lagi itu ilmunya. Baca tasbih ke subhanallah apa itu kan ada tambah lagi gitu. Baca Nasrullah. Orang kober-koberan lah. Pengennya tuh assalamualaikum Kelipat. lancing gitu. Enggak ada. Tapi di sini karena sudah di keadaannya begini, baca Yasin, baca ini rame-rame di bawah, walaupun berat, ke bawah semua karena bareng. Saya yakin kalau sekintal itu wiridan itu udah ke bawah sampai ke depan. 10 kilo. Iya. Bawahnya. Ya enggak, seon ke bawah semua. Tapi kalau Yasin itu berupa 100 kilo atau 1 kintal baca sendiri, Bawa gereja. apalagi fadilah. Wow. Ketokan kaki, males. Pengennya tuh pengen tidak harus kasih ya pun ala hukum payakun, maka Allahul Azim gitu kan. Mau Tapi diseret. di sini alhamdulillah pahalanya tuh apa doa. Nggak percaya begitu tuh. Ya wis kata Allah, biarin aja. Mengapa kita maksa gitu?